akan mengadakan ibadah secara online lagi. Pagi ini ada Kakak Asni, Kakak Eva, Kakak Angel. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita bangkit berdiri dulu, kita nyanyi-nyanyi. Adik-adik bisa di rumah mengikuti kakak-kakak dengan gerakan ya. Siapa bikin bunga? Tentunya bukan saya. Siapa bikin bunga? Tak lain Tuhan Allah. Siapa bikin ikan? Tentunya bukan saya. Siapa bikin ikan? Tak lain Tuhan Allah. Siapa bikin bintang? Tentunya bukan saya. Siapa bikin bintang? Tak lain Tuhan Allah. Siapa bikin bunga, ikan, bintang? Tentunya bukan saya. Siapa bikin bunga, ikan, bintang? Tak lain Tuhan Allah. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang terkasih, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Yehezkiel 36 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kakak tunggu dulu nih sampai adik-adik menemukan semua bacaannya. Nah, sudah ketemu kan? Kalau sudah ketemu, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami sekarang akan siap untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kakak bacakan ya untuk adik-adik semua. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7, pembaharuan Israel. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah,
kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, tentu kalian sudah sering mendengar ya kisah tentang bangsa Israel. Bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah, karena bangsa ini suka sekali menyembah berhala seperti patung, dan jika sudah sengsara, bangsa ini pasti meminta ampun kepada Allah. Karena Allah mengasihi bangsa Israel, maka Allah suka mengampuni mereka. Namun setelah diampuni, bangsa Israel sering berbuat dosa lagi. Dan sama seperti kita nih, misalnya kalau adik-adik dilarang mama untuk tidak makan ciki, terus tidak makan es krim, karena kalau makan akan sakit tenggorokannya. Terus ketika adik-adik sakit tenggorokan, adik-adik pasti akan berjanji tidak akan makan ciki ataupun tidak akan makan es krim lagi. Tapi ketika adik-adik sembuh, adik-adik pasti akan makan ciki lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, sampai pada suatu ketika, karena bangsa Israel ini sudah sangat berdosa, bangsa Israel ini, tahu nggak? Mereka dibuang semua. Bangsa ini dibuang ke Babel menjadi tawanan. Wah, kasihan ya. Adik-adik, gimana ya bangsa Israel saat mereka dibuang? Mereka menjadi sangat miskin sekali, karena mereka tidak punya apa-apa, bahkan mereka menjadi tawanan. Di saat semacam inilah, Yehezkiel dipanggil sama Allah untuk menyampaikan berita bahwa Allah adalah sang pembebas. Allah sanggup membebaskan bangsa Israel, asal nih bangsa Israel mau serius, tidak berbuat dosa lagi. Harus berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi. Kalau adik-adik mungkin pernah nih melihat kondisi sekitar kita yang seperti dialami oleh bangsa Israel. Misalnya, saat melihat orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka mengalami ketakutan karena ditawan. Contohnya ya, adik-adik pernah nggak melihat orang-orang yang mengungsi karena banjir atau karena gunung meletus? Untuk itu, sekarang kakak mau ajak adik-adik nih untuk sama-sama menyaksikan video berikut ini. Papa seleher. Seleher. Lehernya papa? Iya. Pengen naik perahu? Iya. Kemana? Mau lihat rumah bandar Semana. Ambil boneka soalnya basah semua. Bonekanya basah ya? Iya lah, semua perabotan. Lemari aja roboh. Oh. Tapi buku-buku pelajaran kamu terselamatkan nggak? Iya. Kemarin berhasil dibawa? Iya, berhasil dibawa.
bonekanya yang ketinggalan. Iya, sama tas mama, sepatu aku, sepatu papa yang dari Korea, yang namanya juga. Terus di sini kalau banjir suka main banjir-banjiran? Enggak, kata mama nggak boleh, soalnya nanti kalau nggak ada baju nanti nggak boleh pakai baju. Mau banjirnya surut. Pengen banjirnya surut Iya, supaya bisa sekolah lagi. Dalam keadaan seperti itulah Allah mampu menjadi sang pembebas. Adik-adik harus terus berdoa, memohon pada Allah, memohon pengampunan dosa dan memohon pertolongan. Seperti keadaan sekarang ini nih. Mungkin adik-adik sudah sering diceritakan sama mama papa ya tentang keadaan COVID-19. Mungkin adik-adik merasa takut. Terus ada juga nih adik-adik yang rindu sekolah karena mulai bosan ada di rumah. Ayo kakak ajak adik-adik nih bisa seperti Yeskiel, mempercayai dan menceritakan bahwa Allah sanggup membebaskan kita. Terus berdoa, jangan lelah, dan tetap semangat belajar di rumah. Terus adik-adik juga bisa melakukan kegiatan yang positif. Adik-adik juga bisa nih belajar hal-hal yang baru, misalnya meringankan beban orang tua, seperti membantu pekerjaan rumah tangga, mengepel, menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Demikianlah adik-adik pemberitaan firman Tuhan kali ini, dan kita akan mengikuti aktivitas berikut ini. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya, untuk yang TK, nanti kita akan mempraktekkan cara memakai kaos kaki. Terlebih dahulu nanti kakak Asmi akan mempraktekannya untuk kita. Untuk kelas TK, kita hanya perlu menyiapkan kaos kaki. Dan kaos kaki ini dipakai seperti ini. Adik-adik boleh dibantu oleh mama di rumah ya. Mudah kan adik-adik? Setelah sudah bisa memakainya, jangan lupa untuk mengirimkan videonya ya. Yang kelas kecil, adik-adik menuliskan apa saja kegiatan yang adik-adik lakukan selama di rumah selama COVID-19 ini berlangsung. Nah, untuk anak kelas tanggung, coba adik-adik menuliskan hal-hal apa saja yang pernah adik alami karena pertolongan Tuhan. Contohnya, bisa mengerjakan PR dengan sendiri dan lain sebagainya. Untuk semua aktivitas dari kelas TK, kecil dan tanggung, jangan lupa untuk men-share ataupun memposting fotonya di dalam grup orang tua. Kita tunggu ya. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari adik-adik semua kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh dikuatkan dengan firman dan cerita kebenaran tentang Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa bagi semua adik-adik kami yang boleh melakukan ibadah online bersama dengan kami melalui tayangan YouTube. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan bagi adik-adik. Tuhan tetap berikan kepintaran kepada mereka semua dalam menjalani masa belajar di rumah. Bagi mereka yang rindu bersekolah, Tuhan boleh tuntun pimpin mereka. Biarlah apa yang menjadi kerinduan mereka boleh tersalurkan dengan belajar yang rajin di rumah. Tuhan, keadaan yang semakin mencekam dengan adanya COVID-19, biarlah tangan kasih Tuhan menjamah seluruh tim medis, pemerintah,
dalam melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan mematikan virus corona ini. Tuhan Yesus yang baik, biarlah keadaan boleh berbalik seperti normal, sehingga kami semua boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan juga boleh turut sertai orang tua setiap adik-adik dalam pekerjaan, dan Tuhan boleh berikan berkat bagi setiap orang tua adik-adik. Tuhan menjaga melindungi kami semua, sama seperti Tuhan juga menjaga setiap kakak layan, sehingga kami boleh mampu memberikan cerita tentang kebenaran firman Tuhan yang dapat didengar oleh adik-adik semua. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Biarlah doa ini Tuhan boleh sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian adik-adik ibadah kita kali ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Tetap jaga kesehatan semua ya. Rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Shalom, Tuhan Yesus